Oke guys, kita akan kembali melanjutkan pembahasan soal ya, atau pembelajaran kimia kita untuk persiapan UTBK tahun 2022 ya tentunya. Nah, di sini topik yang akan kita bahas adalah mengenai ikatan kimia dan bentuk molekul ya. Oke, nanti soal yang akan saya jelaskan mulai dari yang paling mudah dulu, karena yang paling penting itu saya berharap kalian bisa memahami konsep dasarnya ya. Kalau kalian udah paham konsepnya, ketika soalnya dirubah, maka kalian tetap bisa mengerjakan soal itu. Kita bisa lihat di sini soalnya, molekul XY3 mempunyai 4 domain pasangan elektron di sekitar atom pusat X dengan satu domain pasangan elektron bebas yang tidak berikatan. Geometri molekul XY3 adalah, jadi yang ditanya di soal pertama ini adalah geometri atau bentuk molekul dari senyawa XY3 ini ya. Nah, konsep dasar yang pertama yang harus kalian pahami adalah domain elektron ya, domain elektron. Nah, yang harus kita pahami bahwa domain elektron itu ada dua, ada pasangan ikatan, pasangan elektron ikatan, pasangan elektron ikatan atau biasa disingkat dengan PEI ya. Kemudian yang kedua ada pasangan elektron bebas atau biasa disingkat dengan PEB ya, pasangan elektron bebas. Nah, untuk menentukan bentuk molekul tentunya kita harus mengetahui berapa jumlah pasangan elektron ikatannya dulu, kemudian berapa jumlah pasangan elektron bebasnya dulu ya. Nah, di sini sudah diketahui jumlah pasangan elektron bebasnya ada satu di sini. Jadi jumlah pasangan elektron bebasnya ada satu ya, satu domain pasangan elektron bebas. Jadi di sini PEB-nya atau bisa dinotasikan dengan E ya, PEB itu jumlahnya 1. Nah, berarti untuk menentukan bentuk molekul ini, sebelum kita tentukan bentuk molekulnya, kita harus mencari pasangan ikatannya dulu, karena belum diketahui di soal. Atau disingkat dengan X ya, notasinya X. Pasangan ikatan ini notasinya X. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi PEB ditambah PEI itu sama dengan jumlah domain elektron ya. Domain elektron. Nah, jadi kalau kita mau cari yang P atau X itu rumusnya adalah domain elektron, jumlah domain elektronnya minus atau dikurang dengan PEB-nya karena pindah ruas ya. Nah, kita tinggal cari lagi pasangan ikatannya atau X. Di sini jumlah domainnya sudah diketahui di soal ada 4. Jumlah domain totalnya ada 4 dikurang dengan jumlah pasangan elektron bebas. Ada satu domain ya, jadi 4 min 1. Jadi 4 kurang 1 itu hasilnya 3. Jadi X-nya atau pasangan ikatannya ada 3. Nah, baru kemudian kita simpulkan rumus tipe molekulnya ya. A, X-nya, jumlah X-nya di sini ada 3 ya, jadi AX3, E-nya ada 1, jadi AX3E. Nah, ini rumus tipe molekulnya. Untuk menentukan bentuk molekulnya tinggal kita lihat di tabel geometri atau bentuk molekul ya. Ini sudah saya buat di PowerPoint. Kita bisa lihat AX3E ya, ini kalian bisa lihat AX3E itu bentuk molekulnya adalah piramida trigonal. Nah, istilah trigonal ini, nama lain dari trigonal itu segitiga ya. Piramida trigonal atau piramida segitiga. Nah, kalau untuk kepolarannya, kalau ditanya sifatnya polar. AX3E piramida segitiga atau piramida trigonal. Nama lain dari trigonal itu adalah segitiga. Oke, kita balik lagi ke soal tadi. Jadi kita sudah tahu ya bentuk molekulnya sudah bisa kita simpulkan, yaitu piramida segitiga. Jadi jawabannya D ya, piramida segitiga. Oke guys, kita lanjut ke soal yang kedua. Molekul AB2 nomor atom A dan B masing-masing 16 dan 8 ya, mempunyai bentuk dan kepolaran molekul. Nah, di sini kita mau menentukan bentuk molekul dari senyawa AB2 ini ya. Nah, langkah pertamanya ya tentu kita harus mencari jumlah PE atau pasangan ikatannya dan PEB-nya ya atau pasangan elektron bebasnya. Kita mencari P atau X-nya itu dengan menggunakan rumus saja ya. Rumus mencari P ini adalah jumlah seluruh elektron valensi kita bagi dengan 8 ya. Nah, ini rumus untuk mencari P atau X. Kemudian rumus untuk mencari PEB atau E-nya adalah sisa dibagi 2. Maksud sisa di sini adalah sisa hasil bagi ketika kita mencari X ini ya. Jika ada sisanya maka dia nanti punya pasangan elektron bebas atau E. Oke, langsung saja kita terapkan di soal ini ya. Di sini kita sudah tahu rumus molekul senyawanya AB2 ya. Nah, kita mau nentuin P dulu ya. Jadi
langkah pertamanya sebelum menentukan PEB, kalian harus tentukan P dulu ya. Karena kita nggak bisa menentukan pasangan elektron bebas jika belum menentukan pasangan ikatannya dulu. Oke, langsung saja kita cari V-nya atau X-nya. Rumusnya di atas ya, jumlah seluruh elektron valensi dibagi 8. Nah, di sini kita butuh elektron valensi dari unsur-unsur yang ada di senyawa atau molekul AB ini ya. Kita tentukan dulu elektron valensinya sebelum kita tentukan bentuk molekulnya. Nomor atom A itu 16. Kita pakai konfigurasi kulit saja, 2, 8, kurangnya 6 ya. Elektron valensinya nanti 6. Kemudian yang B, nomor atom B di sini 8. Jadi konfigurasinya 2, 6. Nah, jadi elektron valensi dari masing-masing unsur sudah kita ketahui. A itu elektron valensinya 6 dan yang B elektron valensinya 6 ya. Jadi elektron valensi itu elektron yang ada pada kulit terluar. Jadi di paling ujung dia. Yang di paling ujung ya. Jadi yang 6 ini yang di paling ujung atau yang di paling luar. Oke, langsung saja kita terapkan di rumus yang di atas. Kita cari X dulu sebelum mencari E. Jadi jumlah seluruh elektron valensinya kita hitung di AB2. Jumlah atom A-nya, lihat angka yang di bawah ini kan 1. Jadi 1 dikali elektron valensi A, 6 ditambah. Kemudian atom B jumlahnya ada berapa? Di senyawa AB2, lihat angka yang di bawah ini ada 2. Jumlah atom B di dalam senyawa itu ada 2 dikali elektron valensi B ini nilainya 6. Dibagi dengan 8 ya. Ini 6 kali 1, 6. 6 kali 2, 12. 12 tambah 6 hasilnya 18 ya. Dibagi 8. Jadi 2 ya. Sisanya berapa ini? Sisanya 2. Karena 8 kali 2, 16. 18 dikurang 16 adalah 2 kan sisanya. Jadi ini ada sisanya 2 ya. 18 bagi 8 itu sisanya 2. Karena 8 kali 2, 16. 18 kurang 16 ada sisa 2 kan. Nah, kalau dia ada sisa berarti senyawa AB2 ini punya pasangan elektron bebas. Maka kita harus cari nilai E-nya atau pasangan elektron bebasnya. Rumusnya sisa dibagi 2. Sisa dibagi 2. Sisa hasil baginya ini 2 ya. Sisa hasil baginya 2 dibagi dengan 2. Hasilnya nanti 1. Berarti kita sudah dapat nilai X-nya ada 2, nilai E-nya ada 1. Nah, kemudian kita buat tipe molekulnya. Rumus tipe molekul dari senyawa ini adalah A, X-nya jumlahnya 2, E-nya jumlahnya 1, AX2E. Nah, kemudian kita lihat di tabel bentuk molekul ya. Jadi usahakan kalian bisa mengingat ya tabel bentuk molekul ini. Yang penting-penting saja yang kalian ingat, yang jarang keluar tidak perlu ya diingat. Karena nggak semuanya yang di tabel ini keluar. Nah, jadi AX2E ya. Nah, jadi AX2E itu bentuk molekul atau geometri molekulnya bengkok. Nah, bengkok ini nama lainnya adalah bentuk V ya. Jadi kalian jangan bingung. Nama lain dari bengkok ini adalah bentuk V ya. Sifatnya adalah polar. Karena P-nya tadi ada 2 ya V-nya. Kemudian PEB-nya pasangan elektron bebasnya ada 1. Sehingga kita bisa menyimpulkan rumus tipe molekulnya AX2E. Bentuk molekulnya bengkok, sifatnya polar. Oke ya, seperti itu. Kita balik lagi ke soal AX2E. Bengkok atau nama lain dari bengkok tadi adalah bentuk V ya. Bentuk V sifatnya yang harus kita ketahui polar. Nah, inilah. Kemudian kita lihat di optionnya. Bentuk V dan polar itu ada di option yang D ya. Jadi jawaban soal yang kedua ini adalah D. Soal selanjutnya. Molekul COCl2 nomor atom CO dan Cl masing-masing 6, 8, dan 17 mempunyai bentuk dan kepolaran molekul. Jadi kita akan mencari bentuk dan kepolaran molekul COCl2 ya. Kita tulis ulang saja rumusnya. Rumus P di soal sebelumnya sudah kita tulis, yaitu jumlah seluruh valensi ya dibagi dengan 8. Kemudian rumus mencari VEB-nya atau E adalah sisa hasil bagi dibagi 2 ya. Nah, kita cari X-nya dulu ya dari COCl2. Sebelum itu kita tentukan dulu elektron valensi dari unsur CO dan Cl. Karena di dalam senyawa COCl2 itu ada unsur CO sama Cl ya. Jadi COCl2. C-nya dulu kita tentukan, konfigurasi C itu 2, karena nomor atomnya 6 di sini 24 ya. Kemudian yang O konfigurasinya 2,
26. Kemudian yang satu lagi itu ada 17 ya, 17 CL. Konfigurasinya 287. Ini pas 17. Kemudian kita tentukan elektron valensi C, ini 4. O elektron valensinya 6, Cl elektron valensinya 7. Nah, sebenarnya ada cara cepat untuk menentukan elektron valensi karena elektron valensi itu sama dengan golongan. Kalau kalian ingat golongannya, maka otomatis elektron valensi sama dengan golongannya. Misalnya C itu kan berada di golongan 4, maka elektron valensinya 4. O berada di golongan 6, maka elektron valensi O 6. Sedangkan Cl ini dia berada di golongan 7A, maka elektron valensi Cl 7. Nah, jadi yang harus kalian ingat itu adalah unsur yang di golongan A aja. Kalian ingat posisinya, terutama yang di periode 1, 2, dan 3. Di baris pertama, kedua, dan 3 golongan A. Karena itu sering keluar. Kalian ingat posisinya. Jika kalian ingin cepat ya. Kita lanjut lagi. Kita cari dulu X-nya atau P-nya. Nah, untuk mencari X, rumusnya sudah ada di atas. Di sini atom C-nya jumlahnya ada 1 dikali elektron valensi C 4. Kemudian di dalam COCl2 atom O-nya ada 1 juga, 1 dikali elektron valensi O6. Kemudian ditambah dengan atom Cl-nya di COCl2 ada 2 ya. Berarti 2 dikali Cl elektron valensinya 7. Nah, ini kita bagi dengan 8 ya. Ini 1 kali 4, 4 tambah 6 10 ditambah 14. Berarti ini jumlah totalnya 24. 14 tambah 10 ya, 24. 24 per 8. Nah, 24 bagi 8 itu habis. Hasilnya 3. Berarti tidak ada sisa ya. 24 bagi 8, 3. Tidak ada sisanya. Maka bisa disimpulkan bahwa senyawa COCl2 ini hanya mempunyai pasangan ikatan saja atau X saja. Sehingga rumus tipe molekulnya, rumus tipe molekul dari senyawa COCl2 ini adalah A. Jumlah X-nya kita udah dapat ada 3, sedangkan E-nya tidak ada karena tidak ada sisa hasil baginya ya, karena 24 itu habis dibagi 8. 3 ya. Oke, kita sudah menemukan rumus tipe molekulnya AX3, kemudian kita tentukan bentuk molekulnya. Kita lihat tabel bentuk molekul. Di sini AX3 itu adalah bentuk molekulnya segitiga datar ya, atau nama lain dari segitiga datar itu adalah trigonal datar atau bisa juga trigonal planar ya. Karena segitiga itu nama lainnya trigonal. Datar ini disebut nama lainnya adalah planar. Jadi segitiga planar atau bisa juga segitiga datar. Jadi kita lihat ya. Sifatnya segitiga datar atau segitiga planar itu ini non polar. Jadi kita kembali lagi ke soal. Jadi kita sudah tahu bentuknya adalah segitiga datar, tapi di sini tidak ada segitiga datar. Yang adanya ditulis segitiga planar ya, atau planar segitiga, sama saja. Jadi segitiga planar atau disebut dengan trigonal planar juga bisa, karena nama lain dari segitiga itu adalah trigonal. Sifatnya non-polar. Jadi jawabannya option C. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Atom H dan O dapat membentuk senyawa H2O, sedangkan atom H dan Si dapat membentuk senyawa SiH4. Pernyataan yang benar untuk molekul H2O dan SiH4 adalah, jadi pernyataan pertama, bentuk molekul H2O dan SiH4 berturut-turut adalah bentuk V dan tetrahedral. Kita buktikan ya. Di sini H2O, rumus molekul yang pertama, yang kedua SiH4. Jadi karena rumus molekulnya sudah ada, kita bisa gunakan rumus sama seperti sebelumnya ya, untuk menentukan bentuk molekulnya. Yaitu untuk menentukan P, rumusnya jumlah seluruh valensi atom dibagi 8. Sama ya seperti sebelumnya, sedangkan PEB rumusnya sama juga seperti sebelumnya, sisa per 2. Kita tentukan dulu elektron valensi dari masing-masing unsur penyusun H2O ini. Pertama ada H, nomor atomnya 1, jadi elektron valensi H1 ya. Kemudian ada O, nomor atomnya 8, sehingga konfigurasinya 26, sehingga elektron valensi O 6. Nah, yang harus kita pahami bahwa kalau kita menggunakan rumus yang di atas ini, elektron valensi dari H itu dianggap 7 ya. Jadi harus diingat, elektron valensi H itu sebenarnya 1, tetapi kita anggap 7 kalau kita menggunakan rumus ini ya. Oke, kita tentukan jumlah P dari H2O. Jadi kita tentukan dulu X-nya. Di sini di H2O, atom H-nya ada 2 buah. Kemudian elektron valensi H kita anggap 7, jadi 2 dikali 7 plus atom O dalam H2O ada 1, berarti kita kali elektron valensi O, nilainya udah ada ini 6.
kemudian kita bagi 8 ya. 7 kali 2 14, kemudian kita tambah 6 ya, sehingga 20 per 8. 20 bagi 8 itu hasilnya 2 ya. 8 kali 2 16. 20 kurang 16 berarti ada sisanya 4. Karena ada sisanya berarti ada elektron bebasnya atau pasangan elektron bebas, disingkat E ya. Rumusnya sisa per 2. Sisanya kalau kita lihat ini 4 dibagi 2, maka nilai E-nya ada 2 ya. Berarti kita sudah dapat jumlah X-nya ada 2, E-nya ada 2. Berarti rumus tipe molekul untuk senyawa H2O itu adalah AX2E2 ya. AX2E2. Nah, kemudian kita tentukan lagi yang SiH4. Lanjut lagi ya, SiH4. Rumusnya sama, kita tentukan P dulu. P atau X. Kalau kita lihat di sini ada Si ya. Nomor atomnya atau elektron valensinya kita tentukan dulu sebelum kita tentukan X. Di sini ada Si ya. Si itu nomor atomnya 14, udah ada di atas tadi. Jadi 284, sehingga elektron valensi Si ini 4. Yang H nggak usah kita cari ya, karena sama aja dengan yang di atas. Kita anggap 7. EV-nya kita tentukan P dulu atau X. Jumlah seluruh elektron valensi di SiH4, atom Si-nya ada 1, di SiH4 1 dikali elektron valensi Si itu 4, 1 kali 4 ditambah atom H di SiH4 ada 4 buah, dikali elektron valensi H tadi dianggap 7 ya. Nah, kita bagi 8. Berarti ini 4 ditambah 28, sehingga hasilnya 32 ya. 32 bagi 8 itu hasilnya 4, tidak ada sisanya ya. 32 habis dibagi 8, tidak ada sisa. Berarti di SiH4 ini tidak ada pasangan elektron bebas atau PeB, sehingga cuma ada X saja. Sehingga rumus tipe molekul untuk senyawa SiH4 itu adalah AX4 saja. Nah, baru kemudian kita tentukan bentuk molekulnya, karena rumus tipe molekulnya sudah ada. Kita lihat di tabel bentuk molekul, AX4 itu bentuk molekulnya adalah tetrahedral atau tetrahedron, sedangkan AX2E2 ya, untuk yang H2O tadi AX2E2, planar bentuk V ya. Nah, ini bentuk molekulnya. Tetrahedron itu sifatnya nonpolar, sedangkan bentuk V itu sifatnya polar ya. Oke, kita balik lagi ke soal. Jadi ini bentuk molekulnya untuk yang AX2E2 bentuk V, sedangkan yang AX4 tadi adalah tetrahedral ya, karena AX4. Jadi kita lihat di sini pernyataan 1 tadi, bentuk molekul H2O dan SiH4 berturut-turut adalah bentuk V dan tetrahedral. Ini benar, pernyataan 1 benar. Pernyataan 2, keduanya merupakan senyawa polar. Salah ya, karena yang AX2E2 H2O ini tadi polar, sedangkan yang SiH4 ini sifatnya nonpolar ya. Karena bentuk molekulnya yang bentuk V ini tidak simetris ya, sedangkan yang bentuk molekul AX4 ini simetris. Nanti akan saya jelaskan di soal selanjutnya ya, untuk kepolaran agar lebih jelas kalian memahami konsepnya. Oke, kita lanjut dulu ke pernyataan ketiga. Molekul H2O memiliki 2 pasangan elektron bebas, sedangkan molekul SiH4 tidak memiliki pasangan elektron bebas. Benar ya, karena yang H2O tadi kalau kita lihat jumlah pasangan elektron bebas atau E-nya di sini ada 2, sudah benar. Sedangkan SiH4 ini dia hanya punya pasangan ikatan saja, jumlahnya 4. Sedangkan E atau pasangan elektron bebasnya tidak ada. 1 dan 3 benar. Kemudian SiH4 dapat larut dalam air. Yang 4 juga salah. Nah, senyawa yang dapat larut dalam air itu adalah senyawa polar ya. Jadi konsepnya senyawa polar larut dalam pelarut polar, sedangkan senyawa non-polar larut dalam pelarut non-polar. Kita sudah tahu berarti bahwa tadi H2O ini sifatnya polar, sedangkan SiH4 ini sifatnya non-polar. Nah, karena sifatnya berbeda, maka dia tidak bisa larut. Yang bisa larut itu senyawa polar larutnya di dalam pelarut polar, sedangkan senyawa nonpolar larutnya di dalam pelarut nonpolar. Jadi jawabannya 1 dan 3. Jadi di option B. Soal berikutnya, di sini yang ditanyakan adalah di antara molekul senyawa berikut yang mempunyai momen dipol lebih besar dari 0 adalah. Jadi senyawa yang memiliki momen dipol lebih besar dari 0 itu adalah senyawa polar ya. Sedangkan jika senyawa itu non-polar, maka momen dipolnya sama dengan 0. Nah, jadi sebelum kita membahas soal ini, kita terlebih dahulu akan membahas konsep dasar menentukan senyawa polar dan non-polar.
Oke, kita langsung saja ke PPT yang sudah saya buat. Jadi ini ya konsep kepolaran senyawa. Jadi senyawa itu ada senyawa polar dan satu lagi non polar. Jadi ciri-ciri atau karakteristik dari senyawa polar yang pertama adalah senyawa polar itu dia mempunyai perbedaan keelektronegatifan antar unsur yang berikatan, atau bahasa gampangnya itu unsur yang berikatannya berbeda ya. Contohnya misalnya NH3. Nah ini kan ada unsur N berikatan dengan H, unsurnya nggak sama nih. Misalnya ada lagi HF. Nah ini kan unsur yang berikatan berbeda ya. Nah kemudian satu lagi misalnya HCl, misalnya lagi NO2 dan lain-lain ya. Nah ini contoh senyawa polar atau senyawa yang mempunyai perbedaan keelektronegatifan, tapi belum tentu polar ya, karena ada satu syarat lagi. Nah syarat selanjutnya kalau dia polar adalah bentuk molekulnya tidak simetris. Umumnya, molekul yang tidak simetris itu dia mempunyai pasangan elektron bebas. Tetapi ada juga molekul yang memiliki PEB tapi dia simetris. Nah, nanti saya akan tunjukkan ya di tabel molekul. Nah, jadi kalau dia memenuhi dua syarat ini, maka senyawa itu bersifat polar. Kalau dia hanya memenuhi satu syarat saja atau tidak kedua-duanya, maka sifatnya pastilah non-polar ya. Nah, kita bahas lagi ciri-ciri senyawa non-polar. Nah, jika senyawa itu nonpolar, ciri-cirinya yang pertama adalah tidak memiliki perbedaan keelektronegatifan antar unsur yang berikatan, atau bahasa gampangnya unsur yang berikatan itu sama ya. Contohnya H2, ini kan di H2 itu terjadi ikatan antara atom H dengan H. Jadi unsur yang berikatan sama ya, sama-sama H. O2, N2, F2, Cl2, Br2 dan lain-lain ya. Nah, jika kalian menemukan senyawa yang seperti ini, yang unsur yang berikatannya sama, nah itu pastilah senyawa itu nonpolar. Tidak usah kalian bingung lagi ya, pasti dia nonpolar. Nah kemudian ada lagi senyawa yang nonpolar. Dia mempunyai perbedaan keelektronegatifan, tetapi bentuk molekulnya simetris. Nah ini juga merupakan ciri dari senyawa yang nonpolar ya. Nah senyawa yang simetris itu umumnya dia tidak ada pasangan elektron bebas atau PEB ya. Nah kita langsung saja ke tabel bentuk molekul dan kita lihat ya di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, AX2 itu kan PEB-nya 0, AX3 itu 0. Nah, kita perhatikan semua ya, yang PEB-nya 0. Nah, kita lihat yang PEB-nya 0, nah rata-rata molekul atau senyawa yang PEB-nya 0 itu sifatnya pastilah nonpolar semua nih. Nah, nonpolar, ini nonpolar, AX6 juga nonpolar. Nah, rata-rata seperti itu ya. Nah, sedangkan yang mempunyai PEB, contohnya AX2E, ini ada E-nya, ada PEB-nya, itu dia polar. Kemudian AX3E, ada E-nya, ada PEB-nya, dia juga polar nih. AX2E2, ada E-nya 2 buah, nah dia polar juga. Nah, rata-rata yang ada E atau PEB itu dia tidak simetris, atau dia polar ya. Tetapi ada juga nih, senyawa yang ada E atau PEB, tapi dia non-polar. Contohnya AX4E ini. P-nya 4, PEB-nya 1, tapi dia non-polar. Nah, itu ya. Ada juga yang pengecualian, contohnya AX4E atau bidang 4, kemudian ada lagi AX2E3 ya, atau linear yang ini, AX2E3. Padahal ada E-nya, ada 3, tetapi dia non-polar. Dan terakhir ada AX4E2. Nah, ini ada E-nya sebanyak 2, tetapi dia non-polar. Nah, ini pengecualiannya yang harus kalian pahami. Oke? Kita sudah tahu syarat-syaratnya, barulah kita bahas soal tadi ya. Jadi kalau dia polar itu dia harus memenuhi dua syarat ini ya. Syaratnya tadi harus ada perbedaan keelektronegatifan, dan satu lagi dia harus mempunyai bentuk molekul yang tidak simetris. Barulah dia polar jika dia memenuhi dua syarat ini ya. Oke, kita balik ke soal. Kita balik ke soal ya. Nah, jadi kita pertama ada CS2 ya di option A ini. Nah, di CS2 ini kalau kalian lihat ada perbedaan unsur yang berikatan, yaitu unsur C dengan S. Nah, otomatis terdapat perbedaan keelektronegatifan. Nah, tetapi dia belum tentu polar. Kita cek dulu bentuk molekulnya simetris atau tidak. Nah, langsung saja kita gunakan ini ya, rumus seperti biasa. Saya nggak tulis lagi rumusnya. Kalian bisa lihat rumusnya di soal sebelumnya ya, yang sudah kita bahas. Nah, ini CS2. Nah, di sini kan tidak dikasih tahu nomor atom C-nya berapa. Nah, cara gampangnya, makanya saya suruh kalian ingat posisi C itu di mana, di golongan berapa, kemudian S itu di golongan berapa. Nah, kita balik lagi ya ke PPT. Nah, yang harus kalian ingat itu posisi unsurnya untuk golongan 1 itu cukup H, Li, Na, K. Nah, ini cukup.
karena dia sering keluar. Golongan 2 juga cukup ya, dari periode 2 sampai periode 3 sampai CA aja udah cukup. Untuk golongan 3 kalian ingat aja B dengan AL ini yang sering keluar cuma 2 ini. Sedangkan untuk golongan 4 itu C sama SI. Nah, ini sering keluar ya. Kalau golongan 5 itu cukup N sama P saja. Golongan 6A itu O sama S saja yang sering keluar, sama golongan 7 ini sering semua nih, F, Cl, Br sama I. Jadi kalian harus ingat ya posisinya. Gunanya apa? Untuk mempercepat kita menentukan elektron valensi tanpa perlu membuat konfigurasi elektron. Nah, jadi kita misalnya tadi ketemu atom C ya. C itu dia di golongan 4A, berarti elektron valensinya 4. S itu dia berada di golongan 6A. Nah, berarti elektron valensi S itu nanti ada 6. Nah, kayak gitu. Gunanya seperti itu ya. Kalian harus ingat posisi atomnya di golongan berapa. Oke, kita balik ke soal lagi. CS2. Di sini di CS2, di rumus molekul CS2 ini atom C-nya ada 1 nih. Elektron valensi C 4 karena dia berada di golongan 4A. Kemudian kita tambah, kita hitung ya jumlah seluruh elektron valensi di CS2 ini. Kita tentukan V dulu. Kemudian ada 2 atom S di CS2 itu dikali dengan elektron valensi S 6 karena golongan 6A. Karena S golongan 6A. Kita bagi 8 nih. Jadi 6 kali 2 12 tambah 4 16 ya, 16. 16 bagi 8. 16 bagi 8 itu nggak ada sisa ya. Hasilnya 2. Nah, kalau dia nggak ada sisa, habis dibagi, maka cuma ada ini aja, X saja. Jadi rumus tipe molekulnya AX2. Nah, AX2 kita lihat di tabel molekul, kita balik lagi ke PPT. Nah, AX2 itu kalau kalian lihat di sini dia bentuknya linear dan nonpolar. Atau dia kan nggak ada PEB. Sudah saya sebutkan di sebelumnya, kalau dia nggak ada PEB, rata-rata dia nonpolar ya. Pasti itu. Pasti nonpolar ya kalau dia nggak ada PEB. Oke, kita balik lagi ke soal. Jadi AX2 ini sifatnya nonpolar. Maka yang CS2 ini salah nih. Kita mau cari yang polar. Kita lanjut lagi ke yang B ya. B itu senyawanya CCl4, karbon tetraklorida. Kita tentukan dulu PEI-nya atau V-nya. Kita mau lihat dia polar atau non polar. Kita lihat bentuk molekulnya. Ini C ada 1 di sini, elektron valensi C4 ditambah Cl-nya ada 4 di sini. Kemudian elektron valensi Cl itu 7. Kita bagikan ya. 1 kali 4 4, 4 kali 7 28. Jadi 28 bagi 8. 28 tambah 4 ya. 28 tambah 4 itu 32 nih. 32 per 8 hasilnya 4. Habis ya, habis dibagi 8. Jadi nggak ada PEB. Jadi rumus tipe molekul untuk CCl4 ini AX4. Kita lihat lagi ke tabel molekul. Tabel molekul sini AX4 itu bentuknya tetrahedral, dia nonpolar. Oke ya, nonpolar juga. Kita udah dapat nih. Dia nonpolar. Jadi AX4 nonpolar ya. Jadi yang CCl4 juga nonpolar, salah. Kita mau cari yang polar ya, BCl3 yang C. Kita lihat dia simetris atau tidak. BCl3, kita hitung dulu P-nya, P atau X-nya. Di sini B-nya ada 1, elektron valensi B itu 3 karena B di golongan 3A. Cl-nya ada 3, elektron valensi Cl7 seperti biasa karena Cl di golongan 7 per 8. Jadi P-nya di sini kita hitung 3 tambah 7 kali 3 21 ya, 21 tambah 3 24 per 8 itu hasilnya 3. Atau tidak ada sisa juga. Maka ini sudah pasti rumus tipe molekulnya AX3 ya. AX3 ini nggak ada PEB juga. Udah langsung aja kita simpulkan dia non-polar. Karena dia nggak ada PEB ya. Jadi kalau dia nggak ada PEB itu pasti non-polar. Itu cara mudahnya. Kemudian yang D nih, PCl3. Kita belum mendapatkan jawabannya. Kita lanjut berarti ke yang D. PCl3 nih. P-nya kita hitung. Atom P-nya ada 1. Elektron valensi P itu 5 karena P di golongan 5A. Ditambah atom Cl-nya ada 3 buah. Di PCl3 elektron valensi Cl7 per 8. Ini 7 kali 3 nih ini ya, 7 kali 3 21 tambah 5 26. 26 bagi 8. 26 bagi 8 itu ada sisanya ya. Ini kan 3 nih. 8 kali 3 24. 26 dikurang 24 ada sisa 2 ya. Nah, berarti ini ada PEB nih karena ada sisa. Ada PEB atau E. Sisa per 2 rumusnya. Jadi 2 bagi 2 hasilnya 1. Nah, berarti ini rumus tipe molekulnya untuk PCl3 ini adalah ini ya,
AX3, X-nya ada 3 buah, E-nya ada 1, AX3S1. Ada PEB, kemungkinan dia polar ya. Kalau kita mau pastikan, kita lihat lagi nih di tabel bentuk molekul AX3E. Nah, AX3E itu piramida trigonal atau piramida segitiga polar. Ada 1 PEB. Oke ya, benar berarti. Berarti jawabannya ada di option D ya. PCl3 ini senyawa polar karena bentuk molekulnya tidak simetris karena dia ada PEB ya. Tetapi kalian ingat, ada juga beberapa atom yang punya PEB tadi dia sifatnya non-polar, jadi hati-hati juga. Kalian harus lihat di tabel molekul tadi ya. Oke, kita sudah mendapatkan jawabannya di option D, PCl3, yang momen dipolnya lebih dari 0 atau bersifat polar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan konfigurasi elektron atom berikut. Nah, ini ada atom X sama Y ya. Jika unsur X dan Y bersenyawa, bentuk molekul dan ikatan yang terjadi adalah, jadi kita akan menentukan ini ya, bentuk molekulnya. Bentuk molekul dari senyawa antara X dengan Y ini. Nah, kita tidak bisa menentukannya menggunakan rumus karena rumus molekulnya tidak diketahui ya di soal ini, seperti berbeda dengan soal sebelumnya. Jadi kita harus membuat ikatan antara X dengan Y dulu ya. Baru kemudian kita tentukan jumlah P dan PEB-nya. Nah, di sini kita tentukan dulu golongannya atau elektron valensinya. Ini 3S, 3P, kulit valensinya. Tambahin pangkatnya 2 tambah 2, 4. Berarti ini golongan 4A atau elektron valensinya 4 ya. Kalau mau dibuat periodenya angka yang besar ini, angka 3 ini ya. Kemudian yang Y, 2S sama 2P, kulit valensinya. Ini 2 tambah 5, berarti ini golongan 7. 7A ya. Golongan 7A, periodenya lihat angka yang ini di depan sekulit 2. Berarti ini periode 2. Kalau kita lihat golongan 4A itu kan non logam ya, golongan 1A, 2A, 3A logam, 4, 5, 6, 7, 8A itu non logam. Non logam semua nih. Nah, ikatan yang terjadi antara unsur non logam dengan non logam adalah ikatan kovalen ya. Nah, berarti ikatan antara X dengan Y ini kita udah tahu ikatan kovalen. Kita buat dulu ya. X ini dia ada 4 nih. Elektronnya golongan 4A, yang Y golongan 7A. Nah, di ikatan kovalen ada istilahnya atom pusat dan atom terikat ya. Nah, yang jadi atom pusat itu kalau golongannya berbeda, maka yang golongannya lebih kecil yang jadi atom pusat. Nah, di sini sudah ada konsepnya, saya tampilkan dulu. Nah, ini aturan sederhana ya untuk atom pusat. Nah, jika golongannya berbeda, maka yang menjadi atom pusat adalah unsur yang memiliki golongan lebih kecil, kecuali unsur hidrogen ya. Nah, tadi ada golongan 4 dengan 7, maka yang jadi atom pusat yang X ya, yang golongan 4. Nah, kemudian aturan yang kedua, jika golongannya sama, maka yang menjadi atom pusat adalah unsur yang berada pada periode yang lebih besar. Contohnya nanti misal kalian ketemu antara S dengan O. O itu kan periodenya periode 2 ya, di golongan 6A. 6A, sedangkan S itu ada di bawah O posisinya, di periode 3 kalau nggak salah. Tapi kita lihat di tabel periodik aja ya. Nah, ini antara O dengan S, O itu periodenya lebih kecil di baris kedua atau periode kedua, sedangkan S itu ada di baris ketiga. Ini yang 1, 2, 3. Jadi periode S itu lebih besar dari O, sehingga yang jadi atom pusat kalau ada S dengan O berikatan, atom S yang jadi atom pusat. Nah, itu ya konsep yang harus kalian pahami ya. Walaupun ada konsep-konsep lain ya, tapi ini yang paling penting dulu ya. Oke, kita lanjut ke soal ya. Kita balik lagi ke soal. Jadi yang jadi atom pusat adalah X, kita udah tahu. Dan Y yang jadi atom terikat ya. Nah, di sini kalau kita lihat atom X itu elektron valensinya 4 karena dia berada di golongan 4A, 4E elektron, sedangkan yang Y ini dia berada di golongan 7A, jadi elektron valensinya 7 elektron. Jadi elektron valensi sama dengan golongan. Nah, untuk mencapai oktet, berarti yang X ini kan dia harus nangkap 4 elektron lagi ya. Jadi oktet itu 8 ya. Kalau hidrogen dia nggak oktet, aturannya duplet, cukup 2 elektron, hidrogen sudah stabil. Berarti ini 4 elektron biar menjadi 8, kasih lagi 4 elektron. Atau butuh menangkap 4 elektron. Sedangkan yang Y ini udah 7 elektronnya, agar 8 dia butuh 1 elektron aja kan. Nah, ini 4 dengan 1. Biar kalian lebih mudah memahami, saya buat seperti ini aja. Nah, jadi ini elektronnya 4, ini 1. Nah, ini kan belum sama nih, kita samakan. Ini dikali 1, yang ini dikali ini ya, dikali 4. Yang elektronnya ini yang kita samakan ya, yang ditambah. Nah, berarti kita udah bisa menyimpulkan ada nanti atom X-nya ada 1 dan Y-nya ada 4 buah. Nah, rumus molekulnya nanti XY4 ya. Seperti ini.
Nah, baru kita gambar ya. Kita tulis dulu yang jadi atom pusat tadi, kita tulis X ya, dia berada di tengah-tengah. Saya tulis dulu elektron valensinya 4. Ini biar lebih jelas, saya gambar aja. Titiknya 4, 1, 2, 3, 4. Nah, titik ini elektron valensi X tadi ya. Kita tulis dulu rapi-rapi ya, biar lebih jelas. Nah, ini seperti ini. Nah, kemudian dia berikatan dengan ini, dengan Y ya, berikatan dengan Y. Kita ganti warna aja, warna hitam. Y tadi ada 4 buah, berarti kita pasangkan satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini ya. Yang hitam ini elektron si Y. Y tadi 7, ini baru 1, kasih 6 buah lagi ya. Nah, seperti ini. Saya langsung pasangin aja. Ini udah ada 1, kasih 6 lagi. Ini udah ada 1, kasih 6 lagi. Nah, kayak gini cara buatnya. Ini udah ada 1, kasih 6 lagi. Nah, kayak gitu ya. XY4. Nah, ternyata setelah kita lihat XY4 ini tidak ada pasangan ini bebasnya, dia ada terikat semua nih. Ada 4 buah atom Y yang terikat di atom pusat X. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa cuma ada PEI aja, atau X-nya jumlahnya 4. Nah, ini ya. Jadi P-nya ada 4 buah. Sehingga rumus tipe molekulnya kita buat AX4. Nah, kalau AX4 itu berarti jawabannya ini tetrahedral. Kita lihat lagi ya. Tabel bentuk molekul AX4. AX4 ini tetrahedral. Sifatnya kalau ditanya nonpolar. Nah, oke ya, benar berarti jawaban kita. Kita balik ke soal lagi. Nah, sebenarnya kalau kalian nggak mau gambar juga bisa sih, setelah kita mengetahui bentuk molekulnya tadi kan, atau rumus molekulnya XY4, kita bisa gunakan rumus seperti kemarin ya, dengan menggunakan yang jumlah seluruh elektron valensi dibagi 8 itu. Kita tentukan X-nya, berarti ini XY4 ya, berarti atom X-nya ada 1, elektron valensi X tadi 4 kan, 1 kali 4, ditambah atom Y-nya ada 4 nih. 4 dikali elektron valensi ini, Y itu 7. Itu totalkan dulu ya. Seperti sebelumnya. Bagi 8 nih, 7 kali 4, 28 tambah 4, totalnya 32 nih. 32 bagi 8 habis, hasilnya 4, nggak ada sisa kan, 32 bagi 8, karena 32 habis bagi 8. Nah, sehingga rumus tipe molekulnya sama aja, X4. X4 ya tetrahedral. Nah, jadi ini caranya kalau kalian tidak ingin menggambar ya, kalian bisa buat seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini disebutkan senyawa kovalen terbentuk dari unsur dengan nomor atom X dan Y berturut-turut 15 dan 9. Senyawa ini mengikuti aturan oktet dan atom X sebagai atom pusat. Bentuk molekul yang sesuai dengan senyawa tersebut adalah, jadi kita menentukan bentuk molekul ya, tetapi di sini kita juga tidak bisa menentukan bentuk molekulnya dengan menggunakan rumus, karena pada soal ini rumus molekulnya tidak diketahui ya, seperti soal yang sebelumnya sudah kita kerjakan. Nah, di sini kita buat dulu konfigurasi dari atom 15X, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ini baru 12 ya, 12 kurang 3 lagi nih. 3P3 ini udah pas 15. Kemudian yang 9Y. Ini 1S2, kemudian 2S2, 2P6, 3S2. Ini baru 12. Oh, sorry, kelewatan ya. Kita maunya 9 nih. Jadi ini 2P5 ya. Ini udah pas 9. Nah, kemudian kita tentukan golongannya ya, atau elektron valensinya. Kita lihat angka yang paling besar sini, ini 1, 2, 2, 2, 3. Nah, ini kulit valensinya di 3S sama 3P. Lihat angka yang paling besar, 2 tambah 3 ini 5, berarti ini golongan 5A. Kalau mau ditulis periodenya, ini periode 3. Tapi nanti kita tidak gunakan ya periodenya, hanya golongannya aja. Ini kita lihat lagi angka yang paling besar 2 ini, 2S sama 2P. Ambil pangkatnya, 5 tambah 2 7, berarti ini golongannya 7A, periodenya 2, bukan 3 ya, 2. Selanjutnya di sini kalau kita lihat atom X ini dia mempunyai 5 elektron valensi karena dia di golongan 5A. Kita buat dulu X ini 5E ya, elektron valensinya ada 5 nih. Sedangkan atom Y ini elektron valensinya ada 7 karena dia di golongan 7A. Jadi elektron valensi itu sama dengan golongan. Nah, dia tadi mengikuti aturan oktet ya. Masih ingat aturan oktet, yaitu atom itu stabilnya ketika elektronnya 8 ya. Itu 5 ini untuk mencapai oktet atau 8 elektron kurang 3E lagi. Jadi kita tambah 3E ya, dia perlu menangkap 3 elektron. Kemudian yang 7 ini untuk 8 dia hanya butuh 1 elektron. Jadi kita tambah 1 elektron saja. Nah, kemudian barulah kita samakan ya elektronnya ini.
Yang di X ini elektronnya 3, yang di Y elektronnya 1. Yang di atas kita kali 1, yang di bawah kita kalikan 3. Berarti kita udah bisa nih menyimpulkan rumus molekul dari X dan Y ini ketika dia berikatan kovalen. Berarti rumus molekulnya adalah XY3. Nah ini ya. Jadi yang harus kalian pahami bahwa ikatan kovalen itu terjadi antara unsur non-logam dengan non-logam ya. Unsur non-logam itu adalah unsur golongan 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. Sedangkan unsur logam itu golongannya adalah golongan 1A, 2A, dan golongan 3A. Nah, itu yang harus kita pahami. Karena rumus molekulnya sudah diketahui, biar gampang kita tentukan saja jumlah pasangan ikatan atau X-nya dengan rumus yang sebelumnya sudah pernah kita gunakan ya, yaitu jumlah seluruh valensi atau elektron valensi per 8 atau dibagi 8 ya. Nah, kita tentukan X-nya dulu ya. PEI atau X. Ini jumlah seluruh elektron valensinya kita hitung ya. Atom X di XY3 di rumus molekulnya kita perhatikan X-nya ada 1 dikali elektron valensi X tadi 5 ya, 5 elektron ditambah atom Y-nya di rumus molekul XY3 ada 3 dikali dengan golongannya atau elektron valensi ya. Elektron valensi Y itu 7 per 8. 7 kali 3 21 ditambah 5 berarti 26 ya, 26 per 8. Nah, 26 dibagi 8 itu nggak habis, masih ada sisanya. Tapi hasil baginya ini 26 per 8 itu 3 ya. 26 bagi 8 kan 3, karena 8 kali 3 24, 26 kurang 24 berarti sisanya ada 2. Nah, karena ada sisanya kita tentukan PEB atau E ya, kita notasikan E. Rumus mencari E seperti biasa sudah pernah kita bahas sebelumnya, sisa bagi 2. Karena sisanya ada 2, dari yang atas ini sisa ini 2 per 2. 2 per 2 1. Nah, berarti kita udah bisa menyimpulkan rumus tipe molekul dari senyawa XY3 ini ya. A, X-nya ada 3 nih. AX3, E-nya ada 1. Nah, AX3E1 kita lihat lagi di tabel bentuk molekul. AX3E1 ini piramida trigonal atau segitiga piramida ya. Atau piramida segitiga, sifatnya kalau ditanya polar. Oke, kita balik lagi ke soal. Jadi jawabannya ada di option yang di ini ya, piramida segitiga, sifatnya kalau ditanya ya polar ya. Pada soal berikutnya ini kita akan kembali mereview mengenai konsep ikatan kimia ya. Ikatan kimia itu dibagi dua, ada ikatan ion sama satu lagi ikatan kovalen. Nah, ini sudah ada soalnya, kalian bisa lihat unsur X memiliki nomor atom 20 dan Y memiliki nomor atom 9. Bila unsur X dan Y membentuk senyawa, maka rumus molekul dan jenis ikatan yang mungkin adalah, jadi yang pertama kita lakukan jika menemukan soal seperti ini adalah membuat konfigurasinya untuk menentukan golongan dan juga elektron valensi dari atom X dan Y ini. Ini 1s2, 2s2, kemudian 2p6, 3s2, 3p6, ini baru 18, kurang 2 lagi, 4s2. Kemudian yang 9y, 1s2, 2s2, kemudian 2p5 ya. Ini sudah cukup 9. Nah, kemudian kita tentukan golongan dari unsur X dan Y ini ya, atau elektron valensinya. Seperti biasa kita lihat kulit terluarnya. Angka yang paling besar di sini 4. Kita ambil pangkatnya. Ini elektron valensi atau golongannya 2A ya. Elektron valensi ingat kembali sama dengan golongan ya. Golongannya A karena ini 4-nya S ya. Kita lanjut lagi ke yang unsur atau atom Y ini. Angka yang paling besar ini 2 ya. Di 2S sama 2P. 2-nya ada 2. Kita tambahkan pangkatnya. 2 tambah 5. Ini hasilnya 7. Berarti yang Y ini adalah golongan 7A. Nah, ini ya sudah kita tentukan golongannya dan elektron valensinya. Kemudian kita lihat lagi bahwa golongan 1A, 2A, 3A itu adalah unsur logam ya. Jadi yang X ini adalah unsur logam karena dia berada di golongan 2A. Sedangkan yang Y ini dia berada di golongan 7A, maka unsur Y adalah unsur non logam. Nah, yang harus kita ketahui bahwa ikatan yang terjadi antara unsur logam dan unsur non-logam itu adalah ikatan ion ya. Sementara ikatan kovalen itu terjadinya antara unsur non-logam dengan unsur non-logam. Berarti X dan Y ini nanti dia berikatan berdasarkan pada prinsip ikatan ion. Nah, yang harus kalian pahami bahwa logam
di dalam ikatan ion itu dia cenderung melepas elektron untuk mencapai kestabilannya, melepaskan elektron. Jadi logam itu dia melepaskan elektron membentuk ion positif ya. Sedangkan unsur non logam dia untuk mencapai kestabilan harus menangkap elektron ya, sehingga nanti ionnya bernilai negatif atau muatannya bernilai negatif ya. Nah, di sini berarti kita sudah bisa menyimpulkan atom X ini dia harus melepaskan elektron karena dia logam. Nah, elektron valensi atom X tadi 2 ya, karena dia berada di golongan 2A, maka X ini harus melepaskan 2 elektron valensinya untuk stabil. Nah, kalau X melepaskan 2 elektron valensinya, kita pakai cara cepat aja ya. Langsung saya buat di sini. X ionnya adalah X2+. Mengapa demikian? Karena X untuk mencapai kestabilan harus melepaskan 2 elektron valensinya. Ingat, kalau unsur melepaskan elektron maka muatannya plus 2 karena melepaskan 2 elektron. Nah, seperti itu ya. Kita tambah dengan unsur Y. Nah, unsur Y ini dia berada di golongan 7A. Non logam, ingat, dia harus menangkap elektron. Nah, unsur itu stabilnya harus oktet ya, kecuali hidrogen dia cukup duplet atau 2 elektron dia sudah stabil. Nah, oktet itu unsur stabil ketika dia mempunyai 8 elektron valensi. Y ini elektron valensinya 7. Maka untuk mencapai 8 dia harus menangkap 1 elektron. Maka muatannya -1. Karena unsur Y ini menangkap 1 elektron, untuk stabil maka muatannya -1. Nah, ini muatannya belum sama, makanya kita perlu samakan. Ini muatannya +2, sedangkan yang Y ini muatannya -1. Kita kalikan saja. Agar muatannya sama, maka yang -1 ini kita kali dengan 2 ya. 2 kali -1 nanti total muatannya di sini -2. Yang ini 1 kali +2, 2 plus 2 min, ini udah sama muatannya, sama-sama 2 plus dengan min ya. Nah, sehingga kita sudah bisa mendapatkan rumus molekul senyawanya. Atom X-nya ada 1, sedangkan atom Y-nya kita lihat koefisiennya ada 2 nih, 2 buah Y ya. Maka 2-nya ditaruh di bawah. Yang di koefisien ini ya, 2 yang di koefisien ditaruh di bawah, menunjukkan jumlah atom Y-nya. Sehingga rumus molekul senyawa X dan Y ini ketika dia sudah berikatan kimia adalah XY2. Ikatannya adalah ikatan ion karena terjadi ikatan antara logam dan non-logam ya. Jadi XY2 ikatan ion. Jawabannya ada di option B.